Kalau kalian perhatiin ya, sekarang tuh hampir semua laptop keluaran terbaru pasti punya title AI. Kayak kalau nggak ada AI-nya tuh ya rasa produknya tuh kedengeran kurang canggih atau ya outdated lah istilah katanya ya. Nah sekarang Axio juga mau join nih tren yang namanya AI ya buat laptop pre mereka. Walaupun memang agak telat setahun ya nyeburnya, tapi yang bikin menarik justru bukan itu sih, melainkan jadinya untuk harganya. Karena laptop ini masih ada di kisaran di bawah 10 jutaan. Tapi udah dibekali chipset yang secara arsitektur punya akselerasi AI juga di dalamnya. Dan laptop yang gue maksud sekarang ini ya, laptop ini yaitu si Axio Hype 5 AI. Yang jadi pertanyaannya juga, di harga segini emang beneran worth it kah laptop ini buat dipakai sehari-hari? Nah, itu yang bakal kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum itu, kita bumper dulu. Oke, kita mulai dulu dari gambaran umumnya ya. Jadi ini dia Axio Hype 5 AI dari Axio ya, secara jelas ya. Secara konsep laptop ini masih nerusin DNA dari seri Hype sebelumnya. Yang fokusnya itu laptop simple buat mobilitas juga. Kalau kalian pernah lihat dari seri Hype yang lain, desainnya tuh sebenarnya ya mirip-mirip aja. Garis desainnya itu tetap minimalis, clean dan gak banyak aksen yang aneh-aneh. Jadi kelihatannya masih cukup netral. Mau dipakai anak kuliah ataupun corporate juga masih masuk. Dimensinya 14 inch dengan ketebalan 18,4 mm dan bobotnya sekitar 1,25 kg. Memang bukan yang paling ringan di kelasnya, tapi buat ukuran 14 inci ini udah cukup nyaman buat dibawa ke kampus, ke kantor, atau kerja di luar kantor ya. Masuk ke bagian layarnya, laptop ini pun masih pakai panel IPS dengan resolusi Full HD Plus 1920 x 1200 atau rasionya di 16:10. Jadi area kerjanya sedikit lebih tinggi dibanding layar 18:9 biasa nih. Yang menurut gua cukup enak kalau dipakai buat kerja browsing ataupun ngetik dokumen. Engsel layarnya pun juga bisa dibuka sampai 180 derajat dan enaknya bisa dibuka pakai satu tangan aja. Jadi mekanismenya udah cukup proper. Untuk build quality juga menurut gue udah oke lah. Bodinya kerasa compact, nggak kerasa ringkih juga, dan hinge layarnya juga udah jauh lebih firm. Gak letoy kayak beberapa laptop mereka yang zaman dulu ya. Cuma kalau ngomongin detailnya ada sedikit sih hal yang gue notice juga, yaitu di bagian bawahnya itu bautnya banyak banget ya. Bahkan ada beberapa yang beda panjangnya juga. Jadi kalau kalian tipe yang suka bongkar laptop sendiri, ini mungkin bisa jadi sedikit PR atau lu seneng. Sebenarnya ini juga udah pernah gue mention ya di review sebelumnya ya. Mungkin next time lah si Axio ini ya, karena menurut gue ini lumayan effort juga kalau banyak bautnya. Terus pas bagian dalamnya pun dibuka juga masih kelihatan ada isolasi dan penempatan kabel yang kurang rapih juga. Gak sampai ganggu fungsi memang ya, cuma secara finishing internal dalamnya ini masih kelihatan belum sebersih laptop yang levelnya lebih mahal. Tapi di sisi lain ada satu hal yang menurut gue justru cukup menarik nih dari laptop ini, yaitu soal portnya. Karena untuk ukuran laptop seperti setipis ini di kelas harga segini juga, Axio bisa dibilang nggak pelit lah kasih port di Axio Hype 5 AI ini. Di sisi kanan kalian masih dapat micro SD slot, audio jack 3,5 mili, ada USB 3 juga tip A ya, dan juga USB 2.0 type A juga. Sementara di sisi kirinya ada port power, HDMI, USB 3.2 Gen 1 type A juga, lalu ada 2 USB-C. Yang satu memang data only, tapi yang satunya lagi udah full function. Jadi kalau dipakai buat kebutuhan sehari-hari, mulai dari colok flash disk, monitor eksternal, sampai aksesoris lain, menurut gua ini udah cukup lengkap tanpa harus bergantung ke dongle. Sekarang kita masuk ke bagian spesifikasinya. Laptop ini ditenagai Intel Core Ultra 5 125H dengan base clocknya di 3,3 GHz dan boostnya itu sampai 4,5 GHz. Totalnya itu ada 14 core, 18 thread dengan TDP-nya di 28 watt. Jadi secara tenaga udah masuk ke kategori kenceng untuk sekelas laptop tipis. Yang bikin menarik tentu aja karena ini udah generasi IPC juga, chipsetnya juga dibekali sama Intel AI Boost NPU-nya dengan performance sampai 11 tops ya, buat ngerjain workload AI langsung di perangkatnya. Emang kelihatannya kecil, tapi ya seenggaknya udah lumayan buat nge-assist biar nggak terlalu ngebebanin CPU-nya banget. Di sisi grafisnya pun juga udah ada Intel Arc Graphics ya. Ini jauh lebih mending, lebih capable juga dibanding iGPU Intel generasi lamanya. Jadi buat editing ringan dan dengan GPU ringan ya, sampai gaming casual ya masih bisa lah cukup diandelin. Untuk RAM-nya laptop ini pun dibekali 8GB, ada 5 SODIMM dan juga masih ada satu slot kosong, yang artinya lu masih bisa upgrade sampai 64GB dual channel. Jadi kalau ngerasa 8GB kurang ya jelas kurang sih ya, tinggal tambah RAM aja. Storage sendiri di 256GB NVMe M.2 2280 dengan speed rate-nya itu di 3100 Mbps
Ryzen rate di 2300 Mbps, juga udah support sampai PCIe Gen 4 ya. Jadi kalau mau upgrade SSD masih fleksibel. Untuk baterainya sendiri kapasitasnya di 51,4 watt hour atau sekitar 4500 mAh kalau tulisannya. Ya cuma dari hasil testing pada pengetesan video playback Full HD dengan setting brightness di 30% dan juga volume suara di 20%-an, baterai laptop ini cuma bertahan hingga 3 jam 40 menit aja. Memang agak disayangkan, tapi gue juga ngertiin karena ya yang dipakai di sini kan performance-nya dari prosesor Intel H series. Mungkin kalau dipakai yang U bakalan lebih awet, tapi tetap ya, nanti ujung-ujungnya ya lu nggak akan bisa dapetin performance yang lebih kenceng kan. Ya it's okay lah. Lagian juga untuk kebutuhan harian sih ya udah termasuk standar kayak WiFi, Bluetooth 5.2 juga udah ada juga, jadi udah kayak worth it lah. Dan kebutuhan multimedia, laptop ini punya 2 speaker, built-in microphone juga, dan webcam 2 megapiksel yang udah cukup oke buat meeting ataupun video call. Selain itu di bagian keyboardnya juga ada tombol khusus Copilot. Jadi kalau kalian pakai Windows 11, kalian bisa langsung akses fitur AI Copilotnya dari Microsoft cuma dengan satu tombol aja. Buat yang sering nanya-nanya juga ya, cari ide ataupun sekedar minta bantuin kerjaan ringan, fitur ini lumayan kepake. Walaupun ya balik lagi, pemanfaatan AI di laptop sekarang sih masih lebih ke assistive tool ya buat bantu workflow sehari-hari. Sekarang ya kita masuk ke pengajuan performance-nya aja biar jelas ya. Dari benchmark sintetisnya dulu. Di PC Mark 10 laptop ini dapat skor 5.900-an poin yang artinya udah cukup nyaman buat workload produktivitas sehari-hari. Mulai multitasking ya, kerja dokumen, browsing, banyak tab ya, bahkan dalam sampai editing ringan pun masih oke. Sementara dari sisi CPU-nya, baik di Cerebras R15 maupun R23, performance-nya ya masih tergolong solid juga lah. Dari sisi grafisnya, tes 3D Mark, Fast Track, dan juga Time Spy, dan nunjukin juga kalau Intel Arc grafik yang dipakai laptop ini termasuk cukup capable untuk ukuran integrated GPU yang masih oke buat beberapa scenery workload grafis, bahkan gaming ringan. Pas dipakai buat tes editing di Adobe Premiere Pro pun ya kelihatan juga kalau akselerasi GPU Intel Arc ini cukup kepake. Proses render yang memanfaatkan GPU bisa jalan lebih cepat dibandingkan full CPU aja. Walaupun ya ini masih terbatas di proyekan yang tingkatnya ringan sampai menengah aja ya. Dan terakhir kita cek stability test juga pakai loop sebesar 23 selama 10 kali, dan hasilnya setelah beberapa kali run performance-nya memang sedikit turun karena faktor thermalnya. Tapi penurunannya pun juga masih relatif kecil. Jadi secara overall performance-nya masih cukup stabil buat workload panjang. Hal ini juga kemungkinan dibantu sama sistem cooling juga ya bawaan si Axio ini yang udah pakai satu kipas dengan 2 heat pipe untuk ukuran laptop tipis di kelasnya ya. Konfigurasi ini sebenarnya udah cukup oke lah buatnya. Makanya walaupun sempat nyentuh suhu tinggi di kondisi full load-nya ya, performance-nya masih bisa dijaga supaya nggak langsung drop terlalu jauh. Cuma ya namanya Intel seri H ya memang performance yang ditawarin tuh biasanya sebanding juga sama panas yang dihasilin. Jadi hal kayak gini sebenarnya masih dianggap wajar aja. Yang menurut gue juga cukup menarik nih karena Axio juga kasih garansi resmi 1 tahun plus accidental damage protection juga selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya ada rusak karena human error kayak ketumpahan air, jatuh atau kejadian lain di luar pengguna normal, masih ada perlindungannya juga. Untuk laptop yang harganya di bawah 10 jutaan menurut gue sih ini nilai tambah yang lumayan penting juga. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan ya, Axio Hype 5 AI ini ya sebenarnya menawarkan paket yang cukup menarik di kelas harganya dengan Intel Core Ultra 5 H series, Intel Arc grafik dan support AI lewat NPU-nya, layarnya 16:10, port yang lengkap dan ada option buat upgrade untuk SSD dan juga RAM-nya. Laptop ini udah cukup fleksibel buat dipakai di berbagai kebutuhan. Memang ada beberapa kompromi kayak RAM-nya bawaannya masih 8GB, baterainya nggak terlalu besar juga, dan detail finishingnya ya finishing internalnya itu masih bisa diperbaiki. Tapi di sisi lain performance yang ditawarin tuh masih cukup kuat buat produktivitas, editing ringan sampai menengah ya, bahkan gaming pun juga masih oke lah buat yang kasual. Jadi kalau kalian lagi cari laptop yang performanya kenceng di harganya di bawah 10 juta, menurut gue sih ya ini bisa lah lu consider ya. Menurut gue ini salah satu opsi yang masih cukup worth it untuk dipertimbangkan. Tapi tentu aja balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing ya. Jadi kalau menurut kalian kayak gimana, mending kita diskusin aja semuanya di kolom komentar. Gue sih malas kalau ngomongin ini laptop refurbish, otak lu juga refurbish gitu ya. Kalau mau beli di bawah aja. Tapi seperti biasa jangan lupa nonton video nyantai selanjutnya. Bye.